Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal Febian dengan NPM 10121091, kelas C5 Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi tentang Ma'rifatul Insan. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Ta'rif al-Insan. Yang kedua, Hakikatul Insan. Yang ketiga, Taqatul Insan. Yang keempat, Nafsul Insan. Dan yang kelima, Sifatul Insan. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Unsur manusia berdasarkan fisik. Yang pertama ada tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Seperti dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2 dan Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Lalu ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh adalah untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Seperti dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Lalu unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati atau kalbu. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Lalu akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Sebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah dalam al-qalb atau hati. Lalu ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan jadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia. Yang pertama, amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi atau kepemimpinan di muka bumi. Lalu balasan. Jadi berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan. Mereka yang melakukan amal kebijakan akan memperoleh balasan dengan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka pula, dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu bagian dari Ma'rifatul Insan yang kedua adalah Hakikatul Insan atau hakikat manusia. 1. Makhluk. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau
yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk itu yang pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia ciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Lalu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Lalu bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Lalu yang terakhir fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Manusia dimuliakan yang pertama karena ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi, telah ditiupkannya ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Lalu yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Lalu ditundukkannya alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Tiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua adalah khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. 4. Bebas memilih. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Bagian dari Ma'rifatul Insan yang ketiga yaitu Taqatul Insan atau potensi manusia. 1. Potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Ada 3 potensi manusia yang kita rasakan di dunia ini. Potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. 2. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama yaitu al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua adalah al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Seperti kal-anam, bagaikan binatang ternak, kal-kalbi, bagaikan anjing, kal-kirdi, seperti monyet, dan kal-kinzir, seperti babi, kal-hasabi, seperti kayu, kal-hijarah, seperti batu, kal-himar, seperti keledai, dan kal-anbut, seperti laba-laba. Bagian dari Ma'rifatul Insan yang keempat adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya.
Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Yang kedua yaitu nafsul lawwamah atau jiwa yang menyesali diri. Lalu yang ketiga adalah nafsul ammaratu bisu'i atau jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Lalu bagian yang terakhir dari ma'rifatul insan adalah sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Jiwa manusia diberi 2 jalan yang sebagaimana dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dia jalan. Sifat manusia yang pertama yaitu jalan benar atau takwa yang artinya membersih jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Bentuk tazkiyah atau menyucikan dirinya yaitu banyak bersyukur, penyabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, bersikap jujur, terpercaya, dan akan memperoleh keberuntungan. Sifat yang kedua yaitu jalan salah atau fujur. Fujur adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Bentuk fujur atau pengotoran jiwa yaitu memperuntukkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.